Ya, di tengah hari bolong teman-teman ya, jam 12.44 di tanggal 21 kita akan mengupdate dan sekaligus melihat apakah emiten Bank Aladin Syariah Tbk ini mempunyai harga wajar atau tidak. Baik, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah punya teman-teman sendiri. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sampai jam 12.44 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja. Ingat teman-teman kalau menghitung harga wajar, saya tidak menggunakan yang begitu ribet ya. Saya hanya menggunakan 2 metode, yaitu metode PR ratio dan metode PBB. Adapun metode untuk PR ratio, EPS TTM dikalikan dengan PR ratio rata-ratanya ya. Terus kepada yang menghitung harga wajar yang suka dengan PBB, yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun, rata-ratanya. Baik, kita lihat. Kuartal satunya bagus teman-teman ya si bank ini nih. Dari 44 miliar rugi ke 33 miliar untung. Data revenue-nya dari 108 miliar ke 195 miliar. Wah, berarti keren teman-teman ya. Secara revenue bagus, secara keuntungan juga bagus teman-teman. Dan ini perhatikan PR ratio-nya 3.200 fix, ini milik bandar teman-teman ya. Sudah tidak ada taling aling-aling lagi, ini milik bandar teman-teman ya. Akan ini TTM-nya positif, kita akan hitung nanti teman-teman ya, walaupun 0,27 yang penting positif bisa dihitung. Untuk PBB-nya 3,98, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 7 teman-teman ya. Berarti murah, berdasarkan PBB murah teman-teman ya. Terus berdasarkan nggak usah nggak usah dihitung dernya teman-teman ya. ROE-nya kecil banget ya. Tapi ingat ini adalah milik bandar, jadi ada hukum kebebasan bandar. Cashnya cuma 1 miliar teman-teman. Ini bank gimana sih cashnya cuma 1 miliar doang. Equity tinggal 3,1 triliun. Untuk ukuran bank kecil teman-teman ya. Baik, karena ini milik bandar nggak apa-apa teman-teman, yang penting ada EPS-nya ya. Kalau EPS-nya bisa dihitung kenapa enggak gitu kan. Nah, kita akan coba hitung ya. Ini EPS TTM-nya itu 0,27. 0,27 dikalikan PR rata rasionya di angka 3065 ya. 3065. 3065 titik. Titiknya berapa? 57. 57. Di angka 827. Sekarang di angka 855 teman-teman ya. 855 ke angka 827 teman-teman. Itu berdasarkan PR rasionya. Tapi kalau dilihat dari rata-rata PR rasionya ini sangat keren banget ya, ini milik bandar teman-teman. Jadi ini berlakunya hukum kebebasan bandar. Jadi terserah bandar mau diapain gitu kan. Nah, kita lihat harga bukunya berapa di sini 21471. 214.71 dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 7,52 ya, 7,52. 7,52. Di angka 1.600 teman-teman ya. Kita catat dulu di sini teman-teman ya. Baru kita bercerita nih teman-teman ya. Ya, kita baru bercerita di sini. Ini bukan harga, tidak harga bandar ya. Quarter. Kalau hukum kebebasan bandar ya teman-teman terserah bandar ya. Teman-teman mau ke harga berapapun dia punya kebebasan teman-teman. 827. 827. Nah, biasanya kalau bandar itu pinginnya harganya di bawah, nanti jualan 1614. 1614. Ini berdasarkan hitung-hitungan dulu teman-teman ya. Baru kita bicara masalah bandarnya. Oke teman-teman, ini harganya harga bandar, saya tengahin dulu. Untuk sekarang posisinya kan murah banget teman-teman. Kenapa murah banget? Karena
dia berada di level dari murah ke bawah, artinya murah banget. Dan sudah mulai dia bikin cekungan teman-teman ya, bikin cekungan. Bisa perhatikan di sini sudah bikin cekungan ya. Kalau teman-teman garis besar, perhatikan dari sini nih, sudah mulai nyekung gitu ya. Sudah mulai ke atas, dan ini sudah mulai uptrend dan sudah melewati MA 200-nya. Ini posisi uptrend teman-teman, dan ini tanda kenaikannya sudah dibikin teman di sini nih. Bukan dibikin, sudah hilang di sini ya. Kita ganti aja. Nah, kita tanda penurunan dulu untuk masa lalu, masa depannya. Mudah-mudahan ini menjadi masa depannya. Masa depan penurunannya. Di angka 765 adalah tanda penurunannya, terus di angka 790 dan di angka 820. Walaupun berdasarkan harga wajah di angka 827 ya. Nah, di sini tanda penurunan di angka 2280 teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan ini kan sudah mulai cukup sudah mulai uptrend. Dan apabila dia turun ke level 820 teman-teman ya, ini masih aman. Kenapa? Karena masih posisinya si MA20-nya belum dilintasi. Kecuali kalau sudah naik terus dia melewati kembali ke 820 terus MA20-nya dilewati baru itu akan ada penurunan kembali. Nah, ini kalau perhatikan teman-teman ya dari mulai bandar poren. Saya suka dengan bandar porennya dari mulai tanggal ini nih. Tanggal 2 Mei ya akumulasi. Terus dari jauh-jauh hari juga dari bulan Februari. Jadi selama bulan Februari kan sideways teman-teman ya, sideways cenderung ke bawah. Harga di tanggal 8, tanggal 9 menjadi pemicu. Ini tragedi di sini teman-teman, tragedi tanggal 8, tanggal 9 itu pemicu ya. Pemicu kenaikan, dia sempat mau turun, tetapi pas mau turun langsung digas teman-teman sama si bandar porennya, langsung di-up berapa persen nih, kira 7%. Jadi baru berjalan 7%-an. 10% lah kurang lebih kalau kita ngambil dari harga sini teman-teman ya. Berapa persen ya? Sekitar 11%-an ya. Ini baru berjalan 11% dan posisi lagi uptrend ya. Posisi bandar porennya keren banget ini teman-teman, ngambilnya ya. Mungkin nanti setelah ada kenaikan berapa persen, 20% mungkin nanti ada penjualan dulu, nanti biasa biasa suka ngambil lagi gitu kan. Kita cek di sini dari tanggal 2 Mei, bulan ini aja 2 Mei ya. Jadi si BK teman yang ngambil, BK, ZP, CC, AK nih yang ngambil teman-teman ya. Ini juga sudah mulai diambil terus-terusan sama si BK, sama si ZP ya. Kita lihat cross. Yang ngendaliin bukan ngendaliin yang bukan tukar-tukaran, yang jual belinya CC, BK, BK ya, AK, CC ketemu CP, BK ketemu BK, ZP ketemu ZP, cuman ini penjualan daripada ZP sama BK sedikit ya dibanding dengan pengambilannya, ternyata lebih besar pengambilannya. Jadi ini adalah emiten yang lagi diakumulasi ya. Jadi secara TA bagus, walaupun dia lepas dari walaupun dia di angka 820 itu turun ke sini dan dijaga di sini masih aman, kecuali kalau bablas lagi ya bisa ke bawah lagi gitu ya. Cuman baru naik 10% aja. Kalau lihat dari Punda Chart lagi posisi murah banget. Target harga murahnya aja angka 1.000 teman-teman, lumayan gitu kan. Kalau teman perhatikan sekarang 835, 850 ya. Berarti sekitar 150-an ya ke harga 1.000. Ini target saya itu di angka 915. Ini target pertama teman-teman di tanggal 30 bulan 9 tahun 2024 sudah saya hitung di situ. Nah, ada lagi target di angka berapa lagi nih? 1.100 teman-teman ya. Di sini, nah di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan nggak di sini. Kita cek di sini. Oh ada teman-teman sini nih, yang paling dekat sini ada nih. Nah, ini ada tanda kenaikan di angka 1.000 pas teman-teman ya. 1.000 pas sini ada. Nah, yang 1.080 juga ada. Ini tanda kenaikan nih. Ya, ini targetnya bisa teman-teman bisa jadiin target di situ ya. Nah, kalau lihat pergerakannya teman-teman sekarang lagi posisi uptrend ya. Jadi teman-teman tinggal melakukan yang nama planning aja. Ini baru naik 10%, sedangkan si bandar lokal juga sudah ngambil sejak lama. Jadi sejak sideways ini, si bank ini diambil sama bandar lokal. Ya, bandar lokal, bandar power sudah ngambil. Sekarang lagi posisi uptrend sudah per hari ini menyentuh MA 200-nya. Andaikan dia sideways area sini mungkin di level 835 masih aman teman-teman ya. Apalagi kalau di descending aja masih aman. Di angka 820 jam masih aman ketika turun ke situ ya. Jadi posisinya sekarang lagi uptrend. Lagi mau uptrend karena baru jalan 10% gitu ya. Targetnya bisa ke angka 92, 915, cuman ini agak alot dikit teman-teman ya. Di angka 1.000 teman-teman targetnya juga nih. Jadi biasanya naiknya pelan-pelan ini teman-teman ya. Tiba-tiba udah tinggi aja gitu kan. 0525 gedein dikit ah, 14 ya. Terus kita cloning dulu.
Biar saya nggak nyatet. Nah, ini targetnya juga sama teman-teman, si angka sini kita cloning, pas tuh, langsung pas. Nah, sampai ke angka berapa nih? 1.100 dulu, ada nggak di sini paling tingginya? Wow, ini ada teman-teman paling tinggi sini. Kemana lagi targetnya nih? Sini aman, aman. Oh, di sini aman buat teman-teman nih, tidak ada target kenaikan, di area sini tidak ada tanda target kenaikan ya. Jadi teman-teman kalau mau ke 1.100 juga silahkan gitu kan. Nah, kita lihat di area sini nih. Apakah di sini ada area tanda kenaikannya? Kita harus cari pelan-pelan teman-teman ya. Ini aman, aman, nggak ada tanda kenaikan. 1.300 ada nggak? Tadi mana udah ketemu 1.300. Oh, sini udah ya, udah ketutup ya. Ini satu di sini. 1.400. 1.350. Nah, sini tanda kenaikan di angka 1.305 itu tanda kenaikannya. Di angka 1.000 ada. Sekalian aja teman-teman, soalnya nih targetnya udah di bawah banget teman-teman ya. Nih, ini target kenaikan di angka 1.500 juga tanda kenaikannya ada. Nah, agak tinggi dikit. Nah, kita ambil yang dua nih, di angka 1.700, di angka 1.775 itu ada angka kenaikannya. Wah, ini banyak tanda apalagi ada gap di sini teman-teman nih. Ini gap kosong teman-teman. Nah, ini gap nih di angka 1.900. Mana lagi? Nah, ini sudah dipastikan ke sini ke angka 2.200 ya. Nah, teman targetnya sangat banyak teman targetnya ini ya. Oke. Nah, 2.500 sampai 2.500 aja dulu ya. Nah, ini teman-teman kalau teman perhatikan di sini nih harga tengahnya itu di angka 2.600. Saya sampai ke angka 2.150, di angka 2.500 ada nggak di angka 2.000? Harusnya ada sih teman-teman di sini nih. Tahun berapa tuh? Tahun 2021. Wes, mau ngejar lagi tahun 2021 teman-teman. Berarti mau ngejar itu teman-teman ya. Covid nih. Mau membalas Covid. Ini angka 3.025 teman-teman ya. Di sini 3.025, 2.500-nya ada nggak? Ada gap kosong kecil di sini nih. Nah, ini target kenaikan 3.150. Di angka 2.500 ada teman-teman. Ya. Nah, udah sampai situ aja lah ya. Di sini ada nggak? Kita pindah ke sini aja ya, biar agak ada atas sedikit. Oke, teman-teman, mungkin di situ dulu. Kadang-kadang kalau yang sempit teman itu kadang-kadang tarik kenaikan di situ teman-teman ya. Di atas ada nggak? Wis. Udahlah sampai ke angka 3.200 deh. Cuman ya ini perjalanan tidak sebentar ya. Kita ke depanin dulu deh. Tunggu sebentar teman-teman ya. Amar Bang. Ya, kita ke depanin dulu sebentar. Nah, oke teman-teman ya. Jadi si bank ini dalam posisi kalau berdasar harga wajar ya masih ada sih harga wajar tanggal ke angka 827 sampai ke 1.600 gitu ya. Nah, secara akumulasi pun sebenarnya si bandar lagi berusaha dikumpulin terus, baru naik 10 hari. Nah, ini kan alot teman-teman, kenaikannya alot kadang-kadang dia ngikutin si MA itu ngikutin nempel kadang-kadang sih apa namanya? Nempel di antara MA ya, karena itu yang suka bikin ini mau turun mau enggak sih gitu kan. Nanti teman-teman kalau mau turun apa enggaknya perhatikan aja MA20-nya ya. Kalau MA20 sudah mulai menukik, nah itu harus hati-hati itu ya. Mungkin dia akan koreksi agak sedikit panjang gitu. Tapi kalau masih lurus, mungkin koreksinya sebentar. Nah, ini adalah targetnya yang sedikitnya ke 920 yang terpendeknya. Ini target tanggal berapa nih? 9.15 ya. Terus di angka 1.000 ada, di angka 1.000. Nah, sementara ini ke angka 1.300 aja dulu teman-teman ya. Langsung ke atas nggak? Dem. Oh enggak teman-teman. Nah, ya ini targetnya sampai pengen ke angka 2.500 teman-teman ada, tapi ada di situ teman-teman ya. Target untuk 1.200 itu ada. Nih, 1.500 teman-teman ya. Nah, itu targetnya teman-teman, cuman ini dalam perjalanan ya bukan sebentar teman-teman ya. Karena mereka naiknya pelan-pelan. Ini juga si MA-nya juga mulai MA 200 sudah mulai dilewatin. Jadi gitu teman-teman ya. Sementara kalau dia mau lepas ke angka 820 lagi masih cenderung aman karena masih posisinya di MA 200-nya.
Kecuali kalau sudah mulai jebol ya dia sudah posisi ke bawah. Ini sudah bagus banget teman-teman ya, udah mau di bawah banget, tinggal sudah mulai melengkung, ke harga tengahnya aja ke angka 1.000 aja maaf ke harga ini harga murahnya aja harga 1.000. Berarti kalau di bawah harga 1.000 tuh murah banget teman-teman, murah banget ya. Walaupun ini belum pernah menyentuh lagi kan ke 115. Ini luar biasa emiten yang sangat luar biasa teman-teman, Bank Syariah Al-Adin ini ya. Nah ini kalau di 3.000 begini berarti sudah milik bandar ya. Jadi terserah bandar dan sekarang bandar lokal dan Polres cenderung sudah akumulasi. Adapun pembuangan sedikit wajar lah teman mereka juga butuh duit, tapi kalau diakumulasikan mereka masih banyak teman-teman, masih banyak barangnya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk bank ya. Mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman ini bank ini bukan milik harga wajar tapi milik bandar. Dari mana lihatnya? Dari PR rasionya. Bila mana PR rasio di atas 100 teman-teman udah fix itu milik bandar. Jadi hukum kebebasan bandar di sini berkehendak silahkan mau harga berapapun. Biasanya dia menyesuaikan teman-teman sesuai dengan keinginan mereka gitu kan. Dan ini emiten yang belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada kecenderungan ke harga atas. Oke, teman-teman, untuk si bank seperti itu ya. Kita lihat nanti ke depannya teman bagaimana karena kita di apa di market maker di eh, IHSG kita ya di pasar kita itu kita bukan untuk 1 hari 2 hari. Nah ini kesempatan buat teman-teman kalau yang punya barangnya gitu yang menanyakan terima kasih. Nah itu jawaban saya teman-teman ya. Ini sudah harga sudah murah banget dan ini milik bandar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang harus disampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Ciao.